Senang bisa berjumpa kembali dalam program Persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bersama Nuka Azita kali ini 30 menit ke depan Nuka akan mengajak bunda-bunda di rumah untuk mendapatkan informasi yang pastinya informatif, menarik dan juga membuka wawasan untuk bunda-bunda yang sedang menyaksikan. Nah bunda, kita masih di pandemi COVID-19, mungkin bunda-bunda juga lagi pusing-pusingnya ya karena harus mendampingi anak yang sekolahnya ini masih offline, maksudnya masih online atau melalui daring, karena memang sekolah online ini menguras juga tenaga orang tua untuk mendampingi para anak. Nah kali ini kita akan membahas itu ya bunda ya, tema besar kita, peran orang tua dalam pembelajaran daring. Dan lagi-lagi kalau di Persembahan untuk Bunda, Nuka nggak akan sendiri. Nuka sudah ada kedatangan narasumber Nuka secara online, tapi di episode kali ini ada Mbak Linda Masya selaku psikolog anak. Halo Mbak Linda. Nuka. Senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Linda lagi ya. Sehat Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nuka gimana? Alhamdulillah sehat juga dan semangat. Kita hijau-hijau hari ini ya Mbak? Iya, udah janjian padahal ya. Udah janjian, tapi telepati kayaknya ya Mbak ya? Kontak batin. Kontak batin. Baik Mbak Linda, tadi kan aku udah spill sedikit di bagian awal karena memang kita hari ini kan akan membahas peran orang tua dalam pembelajaran daring. Kita tahu di mana pandemi COVID-19 ini kan memang sudah melumpuhkan semua aktivitas kita maupun apalagi secara ekonomi ya Mbak ya. Nah ini ada juga perubahan tatanan hidup bisa dibilang new normal nih. Dimana anak-anak zaman sekarang nih banyakkan sekolahnya dari rumah atau melalui daring. Nah dimana kan otomatis karena daring orang tua mau tidak mau harus mendampingi nih sang anak bersekolah, apalagi untuk anak-anak yang mungkin masih PAUD, TK, SD gitu kan, yang benar-benar memang orang tuanya harus mendampingi, sedangkan banyak yang galau nih Mbak karena orang tuanya bekerja. Ya. Tapi memang apa aja sih Mbak peran orang tua dalam pembelajaran daring ini? Oke, ini memang isu yang menarik banget ya sepanjang kita 2 tahun belakangan ini kita berjibaku dengan isu ini, terutama pasti buat bunda sama bunda-bunda mungkin ya di rumah gitu, menghadapi anak-anak yang sekarang sistem belajarnya berbeda. Nah kalau ditanya apa sih sebenarnya peran orang tua dalam proses pembelajaran daring ini, sebenarnya banyak sekali gitu ya, bahkan keterlibatan orang tua tuh jadi perlu lebih besar dibandingkan ketika sekolah offline atau konvensional seperti yang sebelumnya. Gitu. Jadi memang orang tua itu perlu memberikan dukungan tidak hanya secara materi atau fasilitas belajar buat anak, tapi juga secara psikologis nih, anaknya perlu didampingi, apalagi kayak yang tadi ya batas usia yang kita sampaikan, kalau masih TK, masih PAUD atau masih SD, itu kan mereka belum bisa belajar secara mandiri. Jadi orang tua tuh masih perlu banget terlibat mendampingi proses belajarnya anak. Nah di sini nih yang kritikalnya gitu ya, entah orang tuanya bekerja atau misalkan orang tuanya ada tapi nggak cukup sabar ya untuk menghadapi proses belajar anak yang memang sebenarnya tidak selalu mulus gitu prosesnya kan. Nah jadi peran orang tua besar banget memberikan dukungan secara psikologis maupun secara fisik gitu ya, kayak misalkan di rumah orang tua perlu memodifikasi lokasi belajar misalnya supaya anak itu bisa punya tempat belajar yang fokus dan tidak terganggu dan sebagainya. Jadi itu peran utamanya karena memang nih mengontrol emosi untuk para bunda-bunda dan ayah juga ya Mbak Linda, karena banyak ayah-ayah yang juga WFH nih, jadi mau tidak mau sambil WFH mendampingi anak sekolah daring gitu. Iya betul. Mengontrol emosi ini memang penting banget ya. Dan bagaimana sih Mbak Linda, menurut Mbak Linda cara orang tua untuk menyikapi ya mau tidak mau memang sekarang anak sekolahnya daring gitu? Ya, yang perlu disadari pertama adalah orang tuanya dulu nih yang perlu beradaptasi gitu ya dengan proses belajar anak yang sudah tidak lagi satu metode offline aja gitu. Sekarang udah mulai ada yang gabungan ya atau hybrid gitu ya, ada yang online offline gitu digabung. Jadi orang tuanya juga perlu paham dulu nih komunikasi dengan pihak sekolah gitu ya. Gimana caranya orang tua supaya tahu anak saya ini rencana belajarnya ke depan itu bagaimana. Ya, orang tua juga perlu beradaptasi. Jadi
orang tuanya perlu menyadari dulu bahwa ini tuh ada proses peralihan dan perubahan. Nah, setelah itu baru deh orang tuanya jadi bisa nanti mendampingi anaknya dalam proses peralihan metode belajar ini. Jadi dari orang tuanya dulu yang beradaptasi. Baik, beradaptasi ya, karena mungkin dari si anak udah pasti kaget kan. Biasa ketemu teman-teman, sekarang di rumah aja dan harus standby. Nah, kadang nih anak-anak kan suka ada rasa bosan gitu ya, Mbak Linda, apalagi usia-usia PAUD, TK, SD. Nggak mau main. Nah, orang tua nih kan memang emosinya kan jadi nggak terkontrol kan, jadi marah-marah gitu, dan takutnya kan bikin anak malah jadi makin males ya Mbak. Nah, gimana nih menurut Mbak Linda pesan untuk bunda-bunda dan juga ayah-ayah agak dikontrol gitu emosinya biar si anak nih malah tambah semangat harusnya jadi untuk sekolah daring? Iya, benar banget. Yang pertama adalah orang tua perlu menyadari dulu gitu ya, kalau misalkan orang tua sudah mencapai, kalau kita mau lihat emosi itu kayak termometer gitu ya, yang suhunya bertahap. Kalau kita suhu emosinya itu sudah naik gitu, nah sampai di batas mana kita masih bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk merespon dengan tenang, dan sampai di batas mana kita kalau udah sampai kayak gini nih rasa emosinya, saya udah nggak bisa lagi merespon dengan tenang. Nah, ketika sampai di situ orang tua perlu mundur dulu gitu ya, mundurkan diri dulu dari anaknya dan menenangkan diri dulu gitu, baru nanti berinteraksi lagi sama anak. Karena ketertinggalan anak dalam proses belajar itu bisa dikejar kok. Iya. Jadi itu masih bisa dikejar dibandingkan kita harus memaksa anak kita belajar dengan cara yang emosional. Nah itu tuh ya seperti tadi yang itu bilang gitu. Anaknya jadi bisa jadi mengalami trauma gitu ya, bisa jadi dia jadi nggak suka sekolah gitu, karena nggak enak sekolah dimarah-marahin sama mama gitu. Betul. Gitu. Aku nggak mau online gitu, enakan sama bu guru gitu, diajarin mama nggak enak. Jadi pengalaman bersekolahnya jadi tidak menyenangkan buat anak-anak. Jadi ya penting banget buat orang tua tahu batasan emosi dirinya dulu. Gitu. Lebih ngontrol dulu emosinya ya, baik bunda maupun ayahnya gitu kan, biar si anak ini lebih paham. Nah, peran untuk dari kalau orang tua berbicara ke guru bagaimana Mbak? Mungkin karena orang tua kan mungkin Bu maaf ya, mungkin kita belum biasa jadi emosi kita masih tidak stabil. Perlu juga kah Mbak Linda untuk konsultasi dengan guru si anak? Iya, penting banget, terutama kalau buat ayah bunda di rumah nih, yang pertama kali perlu dikomunikasikan sama guru adalah soal teknis. Itu dia. Ya, karena kalau sekarang ini ya, biasanya sekolah itu sudah punya sistem buat per-onlinean ini. Misalnya pembagian tugasnya itu di jam berapa, di hari apa, dan sebagainya itu sudah lebih rapi, lebih tertata. Jadi orang tuanya juga perlu tahu nih ya, terutama buat yang anaknya masih SD dan TK gitu. Jadi orang tuanya masih tahu sistem di sekolahnya seperti apa gitu, supaya gurunya nggak merasa diteror gitu ya, kayak setiap kali mau kelas itu ada aja orang tua nanya, Bu hari ini tugasnya apa, hari ini ngapain, hari ini bawa apa, segala macam gitu. Nah itu kan jadi nggak enak ya, suasananya gurunya juga jadi merasa bahwa saya sudah mempersiapkan, tapi kalau orang tuanya tidak melihat apa yang sudah disiapin gitu ya, padahal itu kan udah tersistem gitu, sudah dibuat dengan rapi, tapi karena orang tuanya tidak tahu, akhirnya kan jadi menghambat proses belajar gitu. Yang paling dasar untuk orang tua tahu tuh orang tua komunikasikan dengan guru seperti yang sekolah adalah sistem belajarnya seperti apa. Ya, itu sangat penting ya Mbak Linda ya. Peran orang tua memang sangat penting di sini ya. Jadi kayaknya untuk orang tua yang cuek-cuek dengan anaknya, tolong. Karena memang sekarang mau tidak mau, sang anak memang sekolahnya harus lewat daring. Dan Mbak Linda, kalau kita berbicara untuk anak usia di bawah 15 tahun nih ya kan, mereka nih harus benar-benar terfokus, belajar di laptop aja, online. Jangka panjangnya mungkin Mbak untuk kesehatan mental mereka gitu. Ya, selama proses belajar online-nya ini didampingi itu nggak harus ditungguin terus gitu ya, tapi orang tua memantau, memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak, misalkan butuh tempat yang tenang gitu, terus bantu anak untuk sebelum sekolah itu disiapin dulu barang-barangnya gitu ya, melatih kemandirian belajarnya anak.
Nah itu sebenarnya dampaknya tidak negatif sih gitu ya. Jadi anaknya juga dikasih batasan dalam menggunakan gadget gitu. Terus supaya anaknya nggak jenuh gimana? Nah, cara belajarnya jadi diganti dengan yang lebih eksploratif. Jadi anak tuh dikasih tantangan. Misalnya pelajaran apa ya? Misalkan pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin membosankan bagi sebagian anak. Nah, nanti orang tua bisa berkomunikasi sama gurunya. Biasanya sih guru udah punya trik-trik ya gitu. Tapi bisa juga dilakukan sama orang tua di rumah. Misalnya anaknya di challenge gitu ya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Coba bikin cerita yang menarik misalnya, atau coba bikin cerita lucu. Nanti adik bikin, mama juga bikin. Nanti kita cek ya cerita mana yang paling lucu misalnya. Gitu. Jadi anak diajak untuk melakukan eksplorasi. Jadi dimanfaatkan tuh gadgetnya gitu ya untuk eksplorasi, atau misalnya pelajaran science gitu ya, mencari tahu tentang tanaman gitu. Nah anaknya dikasih challenge, coba adek bisa tahu nggak tanaman misalnya bunga mawar itu seperti apa bentuknya, yuk coba kita meniru gambar bunga mawar. Nah cari nih gambar Google terus ditiru. Nah jadi sebenarnya online itu bisa banget bermanfaat asalkan digunakan dan anaknya ini didampingi dengan cara yang tepat. Oke, jadinya untuk pembelajaran daring jangka panjang nih anak-anak nggak bete gitu ya Mbak? Iya, betul. Bisa menyenangkan kok. Iya ya, memang diperlukan wawasan yang cukup luas mungkin untuk orang tua, bunda-bunda, ayah ke depannya, jadi bisa mendampinginya, anak tidak merasa bosan bila memang pada akhirnya nanti pembelajaran daring ini jangka panjang. Kita nggak tahu sampai kapan ya Mbak, tapi alhamdulillahnya sekarang kan udah mulai ada offline juga, jadi nggak begitu bete mudah-mudahan anak-anak ya Mbak. Iya. Mbak Linda ditahan karena kita harus break segmen dulu. Pembicaraan kita udah semakin seru, mungkin bunda-bunda juga penasaran, aduh gimana nih, karena memang sekarang mau tidak mau kita masih harus mendampingi anak-anak kita untuk pembelajaran secara daring. Dan kemana-mana kita akan bahas lebih lanjut lagi, tetap di Persembahan untuk Bunda. Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Halo Bunda, kita balik lagi pastinya masih di program Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Dan kita masih membicarakan soal pendampingan untuk orang tua sekolah daring untuk anak-anaknya. Dan tadi kita udah berbicara sedikit banyak dengan Mbak Linda selaku psikolog. Gimana sih peran orang tua ya kan, terus bagaimana nih jangka panjang untuk anak-anak apabila sekolah daring ini memang nantinya akan jangka panjang gitu kan. Nah sekarang tuh penasaran nih Bunda dan juga ayah di rumah sana ya, kalau misalkan orang tua nih harus apa sih untuk mengevaluasi saat anak-anaknya nih belajar dari jarak jauh atau belajar daring? Kita akan tanyakan langsung sama Mbak Linda. Mbak Linda gimana nih, apa aja sih yang harus dievaluasi nih oleh orang tua di rumah kalau memang nantinya mereka harus mendampingi anak-anaknya belajar jarak jauh atau daring Mbak? Iya, jadi buat para bunda dan juga ayah di rumah, anak-anak ini proses belajarnya kan kalau di sekolah itu orang tua mengevaluasinya itu jarang sekali ya biasanya gitu. Nah, tapi kalau di rumah ini perlu banget orang tuanya ngecek gitu. Iya. Nah, kita bisa ngecek dengan nanyain bagaimana tadi sekolahnya, belajar apa gitu. Kita cek lagi pemahaman proses belajarnya anak tadi di sekolah gitu ya, materinya. Terus juga yang kita perlu evaluasi juga bagaimana perasaan anak di hari itu belajar. Gitu. Gimana rasanya hari ini, kamu seneng nggak? Gitu. Oh iya seneng kok tadi sekolahnya gitu. Oh apa yang bikin seneng? Atau misalkan anak jawabnya kalau udah SD, gimana tadi sekolahnya? Ya biasa aja gitu ya. Suka jawabnya gitu kan. Nah itu kita bisa tanya. Bisa jadi anak nggak tertarik atau bosan kalau misalkan jawabannya kayak gitu. Nah itu bisa ditanya, oh tadi ada yang seru nggak? Nggak ada, biasa aja, biasa kayak gitu lah gitu ya. Suka jawabnya gitu kan anak-anak. Nah itu orang tua bisa jadi radarnya jadi lebih peka gitu ya, bahwa ini kayaknya anak saya bosan nih, pokoknya ada sesuatu yang membuat anak saya nggak nyaman untuk belajar. Nah itu jadi bisa dicari tahu gitu. Jadi evaluasinya tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tapi juga bagaimana perasaan si anak gitu.
Yap. Nah, terus Mbak kan kita tahu nih banyak banget kan tadi seperti Mbak Linda juga udah sebut, wah nih kayaknya anak gue udah mulai bosen. Tapi ada juga beberapa bunda dan ayah yang mungkin nggak kenal nih cara belajar anak waktu di offline. Nah, tiba-tiba kaget mungkin kan, sekarang daring dan nggak kenal cara belajar si anak gimana karena memang selama ini kan udah menyerahkan aja ke sekolah gitu. Nah, bagaimana sih Mbak kita dapat mengendalikan sekaligus memanfaatkan momentum gitu kan, kebersamaan nih, mumpung nih lagi daring, ada waktu untuk sama-sama anak lewat pembelajaran daring ini gitu, biar ada bonding gitu loh orang tua dan anak. Iya betul banget Nuka, jadi momen ini bisa dimanfaatkan buat orang tua jadi lebih mengenal anaknya. Iya. Gitu ya, kalau mungkin pas offline gitu orang tua nggak tahu ya kayak tadi Nita sampaikan gitu, anak saya cara belajarnya gimana dan sebagainya. Nah di masa online ini kita jadi punya kesempatan untuk melihat anak saya kalau misalkan lagi kelas itu bagaimana sih sikapnya dia, gitu. Bagaimana dia merespon. Contohnya nih ya, anak saya nih umurnya 5 tahun, sekarang dia TK ya. Terus dia kalau misalkan lagi online gitu, lagi sekolah, itu kalau gurunya lagi menjelaskan, itu dia masih susah buat bertahan fokus lama gitu kan. Gitu, atau malah jadi kepancing ngobrol sama teman-temannya yang lain gitu. Ketika melihat itu, oh berarti anak saya butuh aktivitas fisik yang bisa membantu dia supaya dia nggak kemana-mana gitu. Nah jadi coba ditawarkan, kakak kalau misalkan pas sekolah, misalnya gurunya lagi ngomong, kamu boleh sambil menggambar atau sambil coret-coret gitu, atau sambil bawa mainannya dia, tapi nanti kamu tetap sambil dengerin guru ya gitu. Jadi ternyata anak-anak ini butuh aktivitas fisik gitu supaya dia bisa nyaman bersekolah. Nah itu kan kita bisa tahu kalau kita memperhatikan ya gitu. Jadi bunda-bunda di rumah coba perhatiin dulu kalau anaknya proses belajarnya dia terlihat tidak nyaman atau dia tidak atentif, jangan langsung dimarahin gitu, jangan ayo fokus belajarnya, dengerin gurunya gitu. Itu dia. Pasti dia ada sesuatu yang membuat dia jadi tidak nyaman melakukan proses belajar itu. Nah itulah peran kita gitu ya, mumpung kita ada di dekatnya mereka, kita dampingi dan kita cari tahu gitu gimana sih sebenarnya anak saya kalau belajar tuh mereka nyamannya gimana. Iya, jadi lebih tahu ya sekarang mungkin anak-anak kan kalau di sekolah main, ketemu teman-teman, lebih happy. Sedangkan di rumah dia hanya ketemu di depan laptop aja, nggak bisa ngobrol langsung. Nengok kanan kiri, mamanya lagi, mamanya lagi, ayahnya lagi yang kalau kita salah sedikit nanti diomelin gitu kan. Nah itu tadi kan bonding kalau misalkan ayah atau bundanya melek akan literasi digital. Kalau yang tidak, Mbak Linda, karena kan kita juga nggak bisa menutup mata, banyak banget orang tua atau bunda-bunda ayah di luar sana juga yang masih minim keterbatasan dengan literasi digital gitu kan. Dan idealnya harus seperti apa sih orang tua, dan mungkin idealnya juga untuk anak di bawah usia 15 tahun jam sekolahnya, karena kan jadinya tugasnya seharian. Iya betul, jadi buat ayah bunda yang mungkin tidak punya waktu banyak untuk mendampingi anaknya atau anaknya yang banyak gitu ya, sehingga tidak bisa membelah diri untuk mendampingi satu-satu, maka bisa diatur untuk quality time dengan anak-anaknya. Jadi nggak harus setiap kali selesai sekolah langsung ditanyain tadi belajar apa sih, macam enggak. Tapi bisa jadi misalnya pas lagi sore hari gitu ya, pas atau sebelum makan malam gitu, anaknya diajak ngobrol gimana tadi sekolahnya. Karena yang paling penting pertama itu tanya dulu perasaannya. Perasaannya bagaimana. Kalau anak itu feel-nya nyaman, maka kemungkinan besar proses belajarnya aman. Gitu. Tapi kalau feel-nya tidak nyaman, maka proses belajarnya kemungkinan juga jadi tidak efektif. Nah dari situ baru kita bisa melihat bahwa kayaknya anak saya ada kesulitan nih. Gitu. Iya, karena kan memang anak-anak ini nggak bisa dikontrol ya Mbak Linda. Kadang-kadang rasa bosan, udah tinggalin deh tuh laptop, padahal jam sekolahnya masih ada, kabur. Aku mau makan mama, aku mau makan gitu, nggak mau sekolah, banyak yang kayak gitu kan. Berarti memang harus ada bonding lebih dekat ya Mbak. Dan menciptakan. Iya, jadi kita bisa tahu juga nih kayak tadi kayak contohin gitu. Kenapa setiap kali sekolah anaknya selalu bilang aku pengen ini, aku pengen itu. Nah coba nanti besok sebelum mulai sekolah ditanya dulu, kamu butuh sesuatu nggak? Kamu pengen apa? Gitu. Aku maunya sekolah sambil makan misalnya. Oke ya udah, sambil kalau kamu mau sekolah sambil makan, maka kamu harus
bersiap-siap, misalnya 30 menit sebelumnya kamu udah harus standby supaya kamu punya waktu buat makan dulu. Gitu. Iya. Iya, walaupun kadang-kadang suka ngeyel juga ya, Mbak. Iya. Nah, di sini kan peran orang tua, bunda atau ayah harus menciptakan ekosistem di rumah nih yang pastinya harus menyenangkan, gitu kan? Nah, nanti tapi dijawabnya ntar dulu ya, Mbak Linda. Oke. Gimana kira-kira menciptakan ekosistem yang menyenangkan di rumah untuk menemani pembelajaran daring anak-anak bunda atau ayah yang lagi sekolah daring? Jawabannya nanti setelah break ya, Mbak Linda. Kita tahan dulu untuk Bunda, jangan kemana-mana, tetap saksikan persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Halo Bunda, kita ketemu lagi ya, nggak terasa udah di segmen ketiga aja. Dan tadi Nuke udah sempat tanya sama Mbak Linda tapi belum dijawab. Kira-kira penasaran nggak? Pastinya penasaran ya untuk Bunda dan Ayah di luar sana. Gimana sih kita bisa menciptakan ekosistem di rumah yang pastinya menyenangkan, playful, dan apalagi di masa pembelajaran online atau daring. Ya Mbak Linda, kira-kira Mbak Linda juga kan ini punya anak nih, usia 5 tahun tadi. Pastinya juga harus menciptakan ekosistem di rumah yang menyenangkan biar anak nih nggak boring untuk sekolah daring. Kalau menurut Mbak Linda gimana sih Mbak untuk menciptakan ekosistem itu tadi biar kita tuh happy di rumah? Iya, oke, ini menarik banget ya karena ini banyak juga ayah bunda yang mengalami kendala ya terkait hal ini. Gimana caranya supaya anak saya senang belajar di rumah? Gitu kan? Nah yang pertama dari kitanya sebagai orang tua ini perlu mengkondisikan rumah gitu ya. Karena kan nggak semua orang itu rumahnya besar dan punya satu kamar khusus untuk anaknya sekolah. Betul. Tapi kita bisa kok memanage anak kita, misalnya kakak sekolahnya di ruang makan, di meja makan. Adik sekolahnya di di jarak 1 meter dari kakaknya, yang penting suaranya nggak terganggu dan sebagainya gitu. Jadi kita sebagai orang tua yang mengatur dulu posisi tempat mereka belajar. Dan tentunya ini anaknya perlu dilibatkan dalam persiapan proses belajarnya mereka. Ditanya mau belajarnya di mana. Kalau rebutan tempat maka bisa bikin perjanjian gitu ya, bergantian. Nah, ini sering juga terjadi nih. Semuanya mau belajarnya di meja makan gitu ya. Nah nanti kan jadi numpuk-numpuk gitu suaranya, overlap dan sebagainya. Nah itu bisa juga bikin sistem bergantian gitu. Jadi orang tua mengkondisikan dulu secara fisik gitu ya, tempat belajarnya itu perlu diatur. Dan yang kedua, supaya suasananya menyenangkan, anak ini perlu juga apresiasi gitu. Karena tidak mudah bagi anak-anak untuk belajar tanpa aktivitas fisik yang memadai gitu ya. Karena mereka kan masih butuh banyak aktivitas fisik, butuh interaksi sosial secara langsung gitu. Betul. Itu adalah hal yang berat sebenarnya buat anak. Jadi kita juga sebagai orang tua perlu menyadari hal itu dan kita jadi pikirin gimana ya kompensasinya gitu. Kalau misalkan anak saya belajar kan bosan ya duduk bisa 2-3 jam gitu kan, itu di luar batas rentang konsentrasinya mereka gitu. Jadi kita bisa kasih selingan gitu. Oke, kamu boleh berdiri untuk ngambil minum kalau sudah berapa menit misalnya gitu. Supaya mereka ada aktivitas fisik, ada aktivitas selingan. Jadi mereka tidak merasa bahwa sekolah itu adalah sesuatu yang menyiksa, jadi kayak penjara gitu ya. Mereka udah duduk kayak diikat di kursi, nggak boleh kemana-mana. Nah itu kan tidak menyenangkan buat mereka. Jadi bosen ya Mbak. Iya gitu, jadi kita supaya anak bisa nyaman, kita perlu paham dulu kebutuhan anak kita sebenarnya apa aja. Dan perlu juga nggak sih Mbak, mungkin kita diskusi juga sama peran dari sekolah atau gurunya gitu, wali kelasnya. Bu maaf ya kalau nanti tiba-tiba anak saya keluar dari kamera ngambil minum atau makan dulu, atau mungkin nanti ada peran dari ibu gurunya yang memberikan materi biar playful, menyenangkan. Perlu juga ya Mbak Linda? Iya, ya balik lagi kayak tadi gitu ya, orang tua perlu tahu dulu secara teknis seperti apa. Gitu. Jadi nanti sekolah juga akan mengkomunikasikan aturan-aturannya seperti apa. Biasanya gurunya juga akan menyampaikan. Gitu. Nah, kalau menurut Mbak Linda kira-kira apa sih kiat sukses gitu kan? Kita nih orang tua akhirnya jadi guru juga nih. Biar anak-anak nurut gitu untuk mendampingi si anak gitu. Karena mau tidak mau jadinya anak sekarang punya guru 2. Di sekolah dan orang tua gitu. Gimana Mbak? Iya.
Yang pertama perlu disadari oleh orang tua adalah kita tidak perlu menjadi orang yang sempurna gitu ya. Nggak perlu menjadi guru yang sempurna gitu ya, yang seperti guru di sekolah, yaitu mereka memang sudah profesinya, sudah bertahun-tahun dan belajarnya untuk menjadi guru memang gitu ya, memang tidak mudah untuk menjadi guru gitu. Nah tapi itu yang pertama kita perlu sadari sebagai orang tua, dan yang berikutnya kita pun tidak perlu menuntut anak kita untuk jadi anak yang sempurna dalam belajar. Gitu. Jadi kita boleh punya ekspektasi tapi harus realistis gitu, bahwa sekarang situasinya seperti apa, anak kita sudah bisa beradaptasi atau belum dan sebagainya, itu yang kita perlu pertimbangkan. Ya, karena memang setiap anak kan berbeda-beda. Ya, tidak bisa kita paksakan anak ini harus mengerti saat ini juga gitu. Lagi-lagi bonding orang tua terhadap anak memang di sini yang diperlukan ya Mbak, biar memahami kalau si anak ini butuhnya apa sih gitu kan. Nah tips dong Mbak buat orang tua di rumah mungkin untuk bisa lebih mengerti lagi nih minat dan juga orientasi anaknya sendiri. Mungkin kan banyak yang belum tahu nih, wah anakmu ternyata memang bidangnya di matematika, di bahasa Indonesia dia agak buruk karena mungkin bosan atau apa, tapi banyak orang tua yang gak bisa semua pelajaran kamu harus bagus. Nah ini dia gitu kan, gimana tuh? Itu ekspektasi yang gak realistis ya, gitu. Semua harus pinter gitu, semua bisa nggak juga gitu kan. Guru aja punya spesialisasi masing-masing kan. Gimana gitu. Anak yang masih memang harus kita bimbing. Apalagi anak yang baru belajar. Jadi supaya orang tua tetap bisa memahami anak kita ini sebenarnya minatnya apa sih gitu ya, di tengah keterbatasan ruang gerak gitu, kita bisa banyak ajak anak kita tuh untuk diskusi dan membahas berbagai topik gitu. Kita manfaatkan digitalisasi yang ada sekarang untuk eksplor bersama anak. Jadi misalnya nih anak, kita pengen tahu anak saya tuh tertarik nggak sih sama bidang olahraga. Nah kita bisa ajak anak kita nonton video-video atlet yang sedang bertanding gitu. Berarti kalau dia tertarik, kita kasih lihat, oh jadi atlet itu tidak mudah, butuh latihan loh. Coba kita lihat yuk latihannya atlet itu seperti apa. Nah itu kan juga ada. Jadi kita ajak anak kita eksplorasi bareng supaya kita bisa melihat respon anak kita. Gitu. Dia tuh sedang tertarik apa sih sekarang? Ya itu tadi. Emang benang merahnya sih di sini bonding orang tua dan anak ya. Betul sekali. Karena kalau kita udah bonding, kita udah baik ke anak, kayaknya nggak perlu tips macam-macam, kita udah pasti udah tahu ya Mbak Linda. Secara ya. naluri ya. Naluri iya. Oh anakku memang kayaknya lemah di bahasa Indonesia tapi jago di matematika. Ya udah diarahkan gitu ya untuk bunda dan ayah anaknya untuk fokus nggak apa-apa di matematika gitu. Nah ini agak-agak pertanyaan yang mungkin mewakili bunda-bunda dan juga ayah-ayah nih Mbak Linda. Aduh sekolah daring, orang tua yang banyak berperan, bayaran sekolah tetap mahal. Nah ini gimana nih Mbak tanggapannya? Sekolah online sekarang kan tetap bayaran full ya? Iya, tapi ada beberapa yang full, ada yang berkurang ya. Iya, gitu. Tapi ibarat kata pembelajaran terbesarnya tetap orang tua nih. Ini tanggapannya deh dari Mbak Linda untuk adanya kondisi seperti ini. Ini terjadi di mana-mana ya. Suara hati banyak bunda-bunda ini. Dan ayah juga tentunya sebagai orang tuanya. Jadi bunda yang merasa bahwa kok saya sudah bayar mahal-mahal, tapi kok jadi saya yang repot gitu ya untuk anak saya sekolah. Nah itu wajar aja kalau masih merasa seperti itu, karena kan kita berbeda sistem nih gitu. Nah ini perlu dikomunikasikan sama pihak sekolah. Misalnya kita punya keterbatasan apa nih sebagai orang tua. Contoh, kami suami istri ini bekerja yang tidak di rumah. Jadi kalau misalkan saya harus ngajarin anak saya online, setiap kali jamnya sekolah itu tidak memungkinkan gitu. Nah itu bisa didiskusikan sama gurunya, apakah nanti bisa ada penyesuaian tugas gitu, atau misalkan proses belajarnya jadi ada strategi khusus dan sebagainya, yang mana itu tidak memberatkan bagi orang tua tapi juga bisa membantu anak supaya bisa belajar dengan lebih efektif. Iya betul ya, mau tidak mau ya sekarang. Dan kalau menurut Mbak Linda, idealnya anak ini didampingi ibu atau ayahnya sih? Untuk sebenarnya dua-duanya bisa. Sebenarnya didampingi oleh orang dewasa siapapun gitu ya, nggak harus ibu ayah, bisa juga kakek atau nenek ataupun asisten gitu ya yang memang bertugas mengasuh anak, asalkan rambu-rambunya jelas gitu. Gitu. Jadi yang tadi ya, kalau anak sudah mulai bosan strateginya apa gitu, terus
apa yang perlu disiapkan dan sebagainya. Nah, asal aturan dan rambu-rambunya jelas, siapapun tidak masalah. Iya, terkadang kan malah nih cranky-nya dari si anak, nggak mau, aku mau sama ayah. Sedangkan ayahnya harus berangkat ke kantor. Jadi anak nggak mau sekolah, ibunya yang bingung lagi. Lagi-lagi memang bonding antara ibu dan ayah ke anak nih memang harus sama rata kayaknya ya, Mbak Linda ya. Biar si anak tidak betul memiliki banget. Jadi anak perasaan. fleksibilitasnya juga lebih tinggi. Oke, nah Mbak Linda, kedepannya nih kalau misalkan nih ada bunda-bunda atau ayah di luar sana pakai cara cepat aja deh gitu, ya udah deh aku janjiin reward aja, pokoknya kamu belajar yang baik, kalaupun ayah bunda nggak bisa temenin nanti bunda kasih hadiah, efektif nggak sih Mbak? Pada beberapa anak efektif gitu ya, sistem reward, tapi reward itu juga harus diprogram gitu. Jadi bukan asal setiap kali anak bisa sesuatu kasih hadiah barang, bisa kasih hadiah barang, tapi anak perlu proses belajar gitu ya, bahwa kalau saya ingin mendapatkan sesuatu maka ada proses perjuangan yang harus saya lakukan gitu. Jadi kalau ngasih reward itu pun juga perlu dipikirkan gitu ya, apakah effortnya anak dengan reward yang didapatkan itu sebanding atau tidak dan sebagainya, supaya tidak berdampak negatif yang tadi dikhawatirkan sama kita. Oke baik, waduh pembicaraan kita kayaknya udah makin seru, tapi waktu kita terbatas. Mungkin untuk ya. closing episode Mbak Linda bisa kasih pesan atau harapan untuk orang tua, bunda atau ayah di rumah untuk nantinya bagaimana sih mendampingi, memberi semangat lah untuk mendampingi anak-anaknya sekolah secara daring Mbak. Iya, ayah bunda semua, sekarang era belajar anak-anak kita sudah berbeda dengan era kita dulu, maka kita pun juga perlu beradaptasi nih sebagai orang tua dengan proses belajar anak kita menggunakan metode-metode yang baru. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu update supaya kita bisa mendampingi anak-anak kita. Oke, terima kasih Mbak Linda untuk waktunya di episode kali ini. Sehat-sehat terus ya Mbak, kita berjumpa lagi mudah-mudahan di next episode lainnya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa Mbak Linda. Iya Bunda, itu tadi perbincangan Nuka sama Mbak Linda selaku psikolog anak tentang orang tua yang memang harus mendampingi anaknya sekolah secara daring. Mau tidak mau kita harus terima, dan benang merah dari episode kali ini tadi Nuka simpulkan memang ya bonding dari bunda atau ayah terhadap anak ini memang sangat diperlukan ketika mendampingi anak sekolah secara daring. Wah, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di next episode dan Nuka pastinya akan bahas lagi tema-tema yang menarik untuk bunda maupun ayah. Kalau kayak gitu kayaknya Nuka Azwita harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next episode dari Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia, dan pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye!